apakah pos-pos kementerian ini seharusnya diisi oleh orang-orang yang profesional atau sebenarnya tidak apa-apa datang dari parpol asalkan mereka memang berjalan profesional di bidangnya lalu bisa membatasi kepentingannya antara partai politik dan juga pekerjaannya, maka itu akan menjadi baik-baik saja. Bagaimana Anda melihatnya, Mas Aan? Iya Mbak Syaf, kalau dilihat sepertinya dugaan saya pribadi lebih ke karena ingin Presiden terpilih Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak agar secara stabilitas yang ada di dalam negeri juga bisa terfasilitasi gitu. Sehingga sebenarnya siapapun yang nanti akan dipilih, terlebih di posisi-posisi yang krusial, misal salah satunya adalah di area skup pekerjaan di Menteri Perdagangan, mau dari profesional atau mau dari politik, selama yang bersangkutan bisa bersikap profesional, tahu apa yang dikerjakan, tahu suku pekerjaannya akan seperti apa, dan kemudian juga bisa memimpin kementerian atau lembaga dengan baik, maka yang paling terpenting adalah efek yang dirasakan langsung oleh pasar, atau yang ya bisa dibilang hal-hal yang menyangkut kebutuhan pokok, kebutuhan hal-hal yang terkait dengan hajat hidup sehari-hari itu paling nggak bisa terpenuhi dengan baik. Karena profesional non parpol pun kalau tidak mengerti pekerjaan juga akan memperberat kondisi di market. Sementara belum tentu juga yang ada di parpol, tapi dia tidak profesional. Sehingga kita sebenarnya tinggal menunggu nanti keputusan prerogatif dari presiden siapa yang akan dipilih di pos-pos tersebut. Tapi yang pasti adalah siapapun, baik dari parpol ataupun non parpol, semoga yang bersangkutan akan profesional di areanya masing-masing. Oke, lantas apa Mas Aan harapannya untuk pemerintah terhadap sektor kosmetik ataupun skincare ke depannya? Insentif atau kemudahan apa yang diharapkan yang dapat diberikan oleh pemerintah, Mas Aan? Tentu yang paling pertama adalah terkait dengan efek dari market itu sendiri, itu harus dijaga. Pemerintah harus tahu bahwa industri ini memiliki potensi yang sangat besar di market lokal. Kemudian juga disupport dengan kehadiran dari brand-brand lokal yang sangat luar biasa secara kualitas, inovasi, maupun bagaimana mereka engage dengan market. Nah, ini yang harus terus dipertahankan dan harus bahkan ditingkatkan. Skala yang ada itu harus bisa mencapai atau menjangkau daerah-daerah yang bahkan tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga di kota-kota kecil yang jauh, tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di Indonesia Timur maupun Barat gitu. Nah, sehingga kita semua bisa mendemokratisasi bahwa skincare atau kosmetik itu bisa dirasakan oleh orang banyak atau lebih inklusif. Kemudian dari sisi kebijakan, jangka pendek yang diharapkan dari pelaku pasti adalah bagaimana bisa memperkuat daya beli. Beberapa waktu terakhir kita sudah mendengar bahwasannya terjadi pelemahan daya beli, dan salah satunya menurut saya pasti ini imbas dari kehadiran barang-barang impor yang murah masuk ke Indonesia. Ini yang harus diwaspadai dan setidaknya itu bisa diberikan insentif. Insentif dalam bentuk yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah penundaan dari sisi pajak pertambahan nilai. Karena di tengah perlambatan daya beli atau pelemahan daya beli ketika akan ditekan, maka sebenarnya kita semua akan melihat terjadi kenaikan harga barang secara gradual di tahun 2025. Kekhawatiran yang terjadi adalah itu hanya akan menambah pelemahan daya beli kalau tidak diberikan insentif secara jangka pendek. Ya. Kemudian di faktor yang lain juga ada dari sisi bagaimana pemerintah juga memberikan fokus ke insentif untuk produk-produk lokal atau produsen-produsen lokal untuk berani lebih banyak melakukan aksi ekspor, sehingga tidak hanya dalam negeri tapi insentif itu diberikan lebih banyak ke luar negeri. Kemudian mungkin juga lebih ke memberikan prioritas ke perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai ekonomi yang tidak hanya ekonomi biasa tidak dari sisi revenue, dari total pendapatan, tapi juga dari nilai tambah seperti ekonomi hijau. Perusahaan yang memiliki concern di sustainability itu harus diberikan insentif lebih banyak lagi. Bahkan mungkin walaupun mereka masih di perusahaan yang belum TBK. Oke, saya ingin kembali lagi ke Mbak Esa. Mbak Esa, kira-kira apa harapannya ke depannya? Apalagi tadi sempat menyebutkan bahwa keringanan di bagian pajak. Nah, sempat terucap juga dari Pak Prabowo, tapi ini di sektor properti bahwa inginnya menghapus PPN dan juga salah satu pajak lainnya di sektor properti. Nah, apakah hal serupa juga mungkin bisa diterapkan di sektor-sektor lainnya? Salah satunya mungkin di industri kecantikan. Bagaimana Anda melihatnya? Saya sepakat sekali dengan tadi omongan Pak An ya, bahwa
masalah PPN 12% ini harus menjadi perhatian pemerintah karena kita lihat dengan daya beli kita tuh yang sudah melemah, kita deflasinya aja udah 5 bulan beruntun bahwa ini menunjukkan kondisi tidak baik-baik saja. Kalau kemudian pemerintah memaksakan PPN naik terus, akibatnya itu bisa semakin menekan ya, karena kita tahu PPN itu kan pajak yang langsung dibayar konsumen ya, dan kalau kosmetik skincare udah pasti kena PPN ya, karena bukan seperti barang komoditas pangan seperti beras dan sebagainya. Jadi memang harus dibantu dari sisi perusahaannya dan sisi pembelinya. Kalau perusahaannya mungkin kita lihat bisa dengan insentif seperti itu ya. Tadi kata Pak An bilang bahwa perusahaan-perusahaan yang sangat pro dengan lingkungan, ESG itu diberi insentif lebih karena arah dunia ke depan itu adalah soal ekonomi yang berkelanjutan. Karena iya ada harga yang harus dibayar perusahaan untuk tetap patuh pada ESG. Jadi mereka juga harus dibantu dengan insentif juga, dan ada juga pembelinya di satu sisi juga harus dibantu dengan meningkatkan kemampuan daya belinya ya. Karena kalau kita lihat kalau kemudian kita turun itu akan mengurangi pendapatan yang pada akhirnya mengurangi investasi juga. Dan dari sisi marketnya juga ya, ini fairness-nya itu yang saya bilang bahwa ini harus dijaga. Jangan sampai kemudian dibiarkan produk asing itu membanjiri pasar domestik kita yang sedang tumbuh-tumbuhnya nih ya. Sayang banget kalau tumbuh-tumbuhnya kemudian digempur sama asing, itu kemudian balik lagi orang membeli barang asing padahal produk kita juga tidak kalah bagus. Itu menurut saya harus diperhatikan juga.